Selamat siang, kenalkan nama saya Natalia dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil Angkatan 2018. Saya akan membawakan materi mengenai aliran mantap melalui saluran terbuka. Untuk materi ini ditinjau dari mekanika aliran, terdapat dua macam aliran, yaitu aliran saluran tertutup dan aliran saluran terbuka. Dua macam aliran tersebut dalam banyak hal mempunyai kesamaan, tetapi berbeda dalam satu ketentuan penting. Perbedaan tersebut adalah pada keberadaan permukaan bebas. Aliran saluran terbuka mempunyai permukaan bebas, sedangkan aliran saluran tertutup tidak mempunyai permukaan bebas karena air mengisi seluruh penampang saluran. Selanjutnya, dengan demikian aliran saluran terbuka mempunyai permukaan yang berhubungan dengan atmosfer, sedangkan aliran saluran tertutup tidak mempunyai hubungan langsung dengan tekanan atmosfer. Di dalam modul ini yang dibahas adalah aliran saluran terbuka yang sangat erat hubungannya dengan teknik sipil. Untuk saluran terbuka, saluran terbuka adalah saluran di mana air mengalir dengan buka air bebas. Kita bisa melihat gambar ini yang saya ambil dari internet. Untuk poinnya ada 3. Yang pertama, pada semua titik sepanjang saluran tekanan permukaan airnya sama. Yang kedua, berbeda dengan saluran tertutup, yang dimana pada pengaliran airnya melalui satu pipa. Yang ketiga, aliran saluran terbuka harus mempunyai buka air bebas. Di sini saya akan membacakan definisi dasar geometri saluran terbuka. Ada contoh gambar penampang trapesium. Dan di sini ada rumus untuk definisi geometri saluran terbuka. Selanjutnya, ada 3 analisis aliran melalui saluran terbuka. Pertama, saluran terbuka dipengaruhi oleh besarnya bilangan fluid and diameter pasir. Yang kedua, hasil pengamatan yang berdasarkan rumus empiris Simon dan berdasarkan fungsi diameter jatuh median. Yang ketiga, debit yang berbeda mempengaruhi grade form karena keseimbangan grade form tergantung pada kemampuan debit tertentu. Selanjutnya, saluran buatan. Saluran air buatan adalah struktur kanal atau saluran penyediaan air yang dapat diatur atau dinavigasikan, dibangun dengan fungsi utama untuk mengalirkan air. Dalam ilmu teknik modern, istilah ini dipakai untuk berbagai macam pipa, selokan, kanal, terowongan, dan struktur lain yang digunakan untuk tujuan tersebut dalam penggunaan yang lebih sempit. Saluran air buatan yang juga disebut dengan jembatan air dengan air melintasi. Ini ada contoh gambar saluran buatan. Selanjutnya, dimana ini merupakan sistem saluran buatan. Di sini saya mengambil 3 contoh dari buku hidrolika. Yang pertama, saluran irigasi. Yang kedua, saluran drainasi. Yang ketiga, saluran pada pembawa bangkit listrik tenaga air. Saya akan menjelaskan tentang saluran irigasi. Saluran irigasi adalah saluran bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Pada kali ini saya mau mengambil contoh saluran irigasi tersier. Di gambar ini merupakan saluran irigasi tersier terdiri dari beberapa petak quarter, masing-masing seluas kurang lebih 8 sampai dengan 15 hektar. Petak tersier sebaiknya berbatasan langsung dengan saluran sekunder atau saluran primer. Selanjutnya yaitu saluran drainasi. Saluran drainasi mengeluarkan air buangan. Air tersebut bisa berasal dari hujan atau aktivitas rumah tangga seperti mandi maupun mencuci. Drainasi ialah mengalirkan, menguras, membuang atau mengalirkan kelebihan air
Sistem ini meliputi jaringan di permukaan melalui saluran maupun di dalam tanah melalui pipa. Sistem drainasi juga mencakup tanggul dan area penangkap air seperti danau, sungai, serta anak sungai. Selanjutnya yaitu saluran pada bawah bangkit listrik tenaga air. Sini ada gambar contoh PLTA. Saluran pembangkit listrik tenaga air. Di Indonesia terdapat banyak sekali potensi air yang masih belum dimanfaatkan, seperti sungai-sungai besar maupun kecil yang terdapat di belakang daerah. Hal ini merupakan peluang yang bagus untuk pengembangan energi listrik di daerah, khususnya daerah yang belum terjangkau energi listrik. Pada kali ini saya mengambil contoh dari Kampung Cilitung dan Awilega, Desa Jayamukti, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Demikian presentasi saya kali ini. Dari materi tersebut, saya menyimpulkan bahwa aliran saluran terbuka adalah saluran yang mengalirkan air dengan permukaan bebas, dan mekanika aliran saluran lebih sulit dibandingkan dengan mekanika saluran terbuka. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya.